dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Bocor. Seorang hacker bernama Jimbo mengaku berhasil meretas website KPU. 204 juta data pemilu tetap berhasil katanya diretas. Nomor KTP Anda, NIK Anda, tanggal lahir Anda, alamat Anda, Mr. Jimbo sudah punya. Ada apa ini? Segitu lemahnyakah data cyber dari KPU? Dan kenapa sudah hampir 1 minggu KPU masih silent, tidak memberikan tanggapan apapun? Kalau udah begini, apakah masih bisa kita percaya nanti hasil rekapitulasi pemilu tetap nanti? Inilah Hot Room, data pemilih diretas, pemilu hilang integritas. Lagi dan lagi, Komisi Pemilihan Umum diduga menjadi sasaran serangan cyber dari seorang hacker anonim bernama Jimbo. Jimbo mengaku berhasil membobol situs KPU RI dan mengklaim mendapatkan lebih dari 204 juta data. Bahkan, menariknya, data dari Jimbo ini tidak berbeda jauh dengan data dari KPU. Yang mencengangkan lagi nih, hasil analisa dari Lembaga Riset Keamanan Cyber Kisret menunjukkan informasi bahwa ada 500.000 contoh data yang berhasil dicuri dan kemudian disebarkan sebagai sampel di situs Bridge Forum. Bahkan, Jimbo menjual data tersebut dengan nilai yang cukup besar, yaitu sebesar 74.000 US dollar atau setara 1,1 miliar rupiah. Wow! Pertanyaannya, apakah semudah itu meretas data dari website resmi KPU? Atau memang ada yang salah soal sistem keamanan cyber yang dimiliki KPU? Siapa yang harus bertanggung jawab dengan kebocoran ini? Apalagi pemilu serentak sudah di depan mata. Jangan sampai ada pihak-pihak yang bermain dan diuntungkan dari kebocoran ini. Seperti biasa, kesuksesan Hotman adalah berkat White Coffee, kopi luwak. Kopi terbaik sekarang ini di Indonesia. Mantap. Oke. Disclaimer, kita sudah coba mengundang dari Bawaslu dan juga KPU dan Kominfo dan juga tim TKN dari Prabowo Gibran, tapi semuanya berhalangan. Oke. Yang pertama kita akan tayangkan dulu situs tampilan dari iklan dari si Jimbo ini. Ya, inilah tampilan iklan dari si Jimbo. Ya, dia bisa tahu. Ini harap para pemirsa di rumah, si Jimbo sekarang punya data Anda, tanggal Anda, tempat lahir Anda, kawinnya, alamatnya, RT RW-nya, bahkan nomor paspor Anda dia tahu. Dan dia tahu di mana Anda memilih. Ya, yang sudah dia dapat hampir 204 juta data pemilih tetap sudah dapat. Bahkan sebagai sampel dia menawarkan 500 kakak nih, 500 ribu data ditawarkan untuk Anda lihat dulu sebagai sampel sebelum Anda membeli. Harganya cuma sekitar 74.000 dolar. Ya, inilah iklan dari Mr. Jimbo dalam website Bridging Forum yang mengaku sudah berhasil mendapat data pemilu tetap dari 204 juta pemilih tetap di Indonesia. Dan sekarang dipasarkan di pasaran. Pertanyaan pertama kepada Bapak Pratama yang adalah ahli cyber nih. Bisa nggak diterangkan ini? Ya, jadi begini, data yang diambil dari KPU itu sebenarnya ada 252 juta.
252 juta. Tetapi ternyata banyak data-data yang kembar. Banyak data-data yang duplikat sehingga di cleaning. Setelah di cleansing kemudian ketemu angka 204.800.000. Oke. Dan itu adalah mirip sekali, hanya beda sekitar 22 data dari data DPT tahun 2024. Ya. Nah, kemudian si Jimbo ini memberikan sampel 500.000 data gitu. Nah, Gratis itu, gratis. Gratis, free, bisa download. Jadi para semua orang pemirsa bisa yang mau download. coba beli, gratis 500.000. Gratis. Ya. Nah, kemudian saya coba untuk melakukan verifikasi random begitu. Ya. Beberapa puluh saya tes random di situsnya KPU, cek DPT online begitu. Dan semuanya valid begitu. Artinya apa? Ini adalah data yang memang valid begitu, termasuk juga nama TPS-nya, termasuk juga namanya, kakaknya dan lain-lain begitu. Tidak, ini bukan pertanyaan lagi. Sudah jelas-jelas terbukti bahwa Jimbo ini telah berhasil mencuri meretas data KPU. Kalau dari saya, ini saya sudah yakin 99,99% begitu bahwa ini adalah data dari KPU. Karena gini, Bang Hotman, di dalamnya itu, di field-fieldnya itu ada nomenklatur kodifikasi TPS, ada nama ID TPS. Nggak ada di Indonesia ini gitu institusi gitu yang memiliki nomenklatur itu kecuali KPU begitu. Jadi saya yakin bahwa ini data KPU. Nah, kemudian gini menariknya. Data yang diberikan sampel itu, NIK dan KK-nya itu tanpa dimasking, tanpa dibintang-bintang, lengkap semuanya. Gitu. Nah, kemarin KPU sempat berkilah bahwa yang terima data ini kan bukan hanya KPU yang punya data, tapi juga partai politik. Partai politik itu mungkin bisa ditanyakan nanti, data yang diberikan itu data yang sudah dimasking, yang sudah dibintang-bintang begitu. Nah, kemudian ada lagi tuh, loh, yang punya data tidak dibintang itu ada KPUD gitu. Saya bilang, loh, menurut aturan KPUD itu hanya punya data DPT sesuai dengan daerah yang tersebut. Jadi kalau sampai 204 juta data itu nggak mungkin diambil dari KPUD gitu. Nah, akhirnya sampai sekarang juga belum ada informasi ya gitu. Ini sudah lebih dari seminggu, Bang Hotman. Gitu. KPU tidak memberikan rilis tanggapan apapun. Sebenarnya kita punya undang-undang nih, undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang undang-undang pelindungan data pribadi. Yang harusnya maksimal 3 kali 24 jam ketika terjadi insiden cyber itu pengendali data dalam hal KPU wajib mengumumkan kepada masyarakat. Bapak sebagai ahli cyber, kenapa KPU belum memberikan tanggapan? Apakah karena dia belum berhasil menemukan pelakunya atau? Gini, kalau pelaku jangan kita omongin lah ya gitu. Karena susah sekali kita nyari pelaku. Amerika aja sampai sekarang nyari hacker aja belum ketemu. Bahkan yang masih sayembara gitu. Nggak usah pelakunya lah. Saya pikir bagaimana si KPU ini bisa melakukan audit forensik secara cepat gitu, mengidentifikasi apakah data tersebut benar-benar data KPU. Kalau menurut saya simpel aja sih. Data sampelnya dibandingkan dengan data yang ada di KPU itu cukup butuh waktu nggak nyampe sejam kita bisa tahu data itu dari KPU. Jadi Bapak sebagai ahli cyber sudah yakin 100% bahwa data pemilih tetap 204 juta telah diretas, telah dicuri orang lain dari KPU. 99,99%. Itu sudah otentik. No question anymore. No question. Pak Arief Budiman sebagai mantan KPU, ini kok bisa seperti ini terjadi? Pertama, setiap pemegang sistem IT pasti punya ruang untuk diserang oleh siapapun. Sebenarnya kejadian semacam ini kan tidak hanya terjadi di KPU, di lembaga pemerintah yang lain juga, di private sector. Di luar negeri pun terjadi. Di private sector juga begitu. Nah, tetapi ini menjadi menarik karena data ini kan digunakan sebagai data penting dalam kompetisi pemilu. Nah, kalau saya tidak salah ingat, KPU di mana? Sebenarnya karena keahlian KPU itu kan menyelenggarakan pemilu, gitu ya. Maka ketika kita membangun sistem, kita harus bekerja sama dengan pihak lain. Jadi menurut Bapak, KPU itu ada kelemahan dalam bidang cybernya? Makanya kecolongan? Iya, tapi kita sebetulnya sudah selalu berupaya bekerja sama dengan pihak-pihak yang punya kompetensi untuk urusan ini. Misalnya, kalau zaman kita dulu, Cybercrime Mabes Polri, BSSN, Kominfo, itu kita kerjasama dengan mereka semua gitu ya. Tapi memang saya ingin memberi kritik juga. Sebetulnya kan ini bukan kejadian yang pertama untuk pemilu 2024 ya. Kalau saya nggak salah ingat dulu ada
awal itu penjualan data 2,3 juta kalau nggak salah. Terus yang kedua keluar lagi data kalau nggak salah 105 juta. Gitu loh. Nah sekarang keluar lagi 204 juta. Gitu. Nah mestinya KPU bisa menjelaskan ini kenapa kok sampai harus 3 kali terjadi seperti ini. Menurut Bapak kenapa? Kan Bapak mantan ketua KPU. Dulu saya perlu penjelasan beberapa hal sebetulnya untuk bisa menjelaskan itu. Pertama, apa benar data ini diambil dari webnya KPU? Kalau menurut Mas Pratama kan benar gitu ya. Satu itu. Yang kedua, apakah ketika data ini diambil, kemudian data yang disimpan oleh KPU ikut rusak juga nggak? Dirusak nggak sama mereka? Nggak dirusak. Oke. Kalau nggak dirusak, sebetulnya ya data itu tidak selalu bisa digunakan untuk kepentingan politik, Mas. Kalau untuk kepentingan, ya kalau untuk kepentingan politik kan misalnya ini, untuk kepentingan apa memanipulasi, menambah suara, rekapitulasi nanti. Ya tidak langsung berkoneksi dengan itu. Tetapi memang bocornya data ini cukup berbahaya karena hampir semua sektor kehidupan kita itu sekarang menggunakan data pribadi kita, nomor NIK, alamat, telepon. Jadi kalau itu digunakan untuk kepentingan yang lain, kepentingan ekonomi misalnya, ini berbahaya. Nah, KPU harus bisa meyakinkan dan memberi penjelasan kepada publik bahwa ketika data ini diambil, mereka sudah membentengi bahwa data ini tidak bisa digunakan untuk kepentingan pemenangan pemilu misalnya. Ya nggak bisa gitu. Oke, kita istirahat dulu. Halo para pemirsa, jadi para pemirsa sekarang data NIK Anda, nomor paspor Anda sudah siap untuk dijual. Si Jimbo sudah menawarkan di situsnya. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh 204 juta data pemilih tetap telah diretas, membuat Pak Bestari Barus, tim pemenangan Amin sudah mulai khawatir. Apa kekhawatiran Bapak nih? Iya, saya kira begini, bahwa beberapa saat ke belakang kita banyak mendengar ya, baik di pembicaraan dari mulai warung ke warung, media sosial yang kemudian semuanya menyatakan, ayo kita kawal pemilu ini, jangan ada kecurangan, jangan ada kecurangan, jangan ada kecurangan. Nah, hari ini kita mendengar berita bahwa data pemilih diretas. Ya, 204 juta, 250 seperti juta. Begini, Bang Hotman. Jadi kayak terkonfirmasi rasa khawatir daripada masyarakat ini, khususnya para pemilih untuk Pilpres. Ya, jadi terkonfirmasi rasa itu. Ya. Ini data lagi dicolong. Kalau dicolong biasanya pencuri, kalau dia mencuri untuk dipakai, untuk dia sendiri, bisa nggak dia mengembalikan lagi? Ya. Tapi bisa dalam keadaan rusak, tambah ininya, tambah itunya. Nah, hari ini kita Bang Hotman tadi sajikan di situ bahwa ada satu akun, kalau nggak salah 2 loh, Jimbo dengan Biok gitu. Ya. Nah, kemudian ada seperti itu, bahkan menawarkan 500.000 sambil gratis. Nah, ini betul-betul menjadi satu konfirmasi yang membuat pada hari ini kegelisahan yang sangat besar bagi masyarakat. Kemudian, apabila memang ini satu dosa gitu ya, ini dosa siapa? Ini bocor atau dibocorkan atau apa? Menurut Bapak dosa siapa? KPU atau teknologi cyber kita yang nggak mungkin Hot Room yang bertanggung jawab KPU. Begitu. Kalau ini adalah pelanggaran hukum, maka sebetulnya kami berharap betul Pak Kapolri turun untuk memeriksa ini. Ya. Supaya apa? Supaya masyarakat kembali kemudian menjadi tenang. Dan kecurigaan terhadap itu nanti dikonfirmasi juga dari hasil yang penyelidikan yang dilakukan Polri. Jadi saya mohon kiranya ini
daripada nanti kemudian memancing kegaduhan yang luar biasa, kebocoran data ini harus ada yang bertanggung jawab. Agar segera Kapolri turun tangan. Dan oleh karena itu institusi Polri saya kira harus melihat ini. Demikian juga Bawaslu. Udah seminggu saya lihat. Di mana ini? Kok diam-diam aja? Masyarakat sudah sangat khawatir terhadap hal ini. Di mana DKPP? Kok nggak bersuara? Apalagi juga ikut kunjungan kerja ke luar negeri. Dan saya kira begini Bang Hotman, terlepas dari tadi yang disampaikan Bang Arief Budiman bahwa kekhususan KPU itu bukan sebagai pengelola cyber yang top, tapi adalah menghadirkan pemilu yang terbaik. Saya kira anggaran KPU hari ini naujubillah min dzalik besarnya. Kemudian tidakkah mampu menyewa profesional yang baik untuk menangani itu? Sehingga masyarakat kemudian tidak menjadi bingung, loh berarti apa yang kami curigai selama ini, kalau ini tidak kemudian ditangani secara baik, saya khawatir di belakang hari akan terjadi apa. Saya kira itu. Heboh putusan MK, sekarang heboh. Ya kemarin soal debat lah, ini yang sulit sekali memutuskan debat, ecek-ecek aja begitu susah sekali. Sekarang lagi bocor lagi data. Bocor. Kita ini? Ebru Sihoming, Dewan Pakar dari Ganjar Mahfud, gimana? Baik, saya apa kekhawatiran Anda? Bakal kalah atau apa nih? Ini kami tidak bicara soal kalah menang. Begitu. Ini adalah persoalan bangsa, begitu ya. Karena kami menyikapi ini suatu tindakan yang mengejutkan kita, mengejutkan publik. Seperti kata Bung Pratama tadi, 99%, artinya sudah 100% lah gitu ya. Kalau kita penelitian sudah sangat signifikan. Artinya bahwa data itu sudah bocor. Nah, apakah KPU masih dipercaya di dalam penyelenggaraan pemilu kalau itu datanya seperti itu? Jadi terus terang kami dari tim Ganjar Mahfud sedang mempelajari itu semua, menyikapi itu semua, mengkaji itu semua. Sekalipun kami sekarang lagi fokus tentang bagaimana mendekati rakyat. Tetapi kami melihat ini bukan persoalan paslon. Paslon nomor 1, paslon nomor 2, paslon nomor 3. Tetapi ini persoalan bangsa dan negara kita. Oleh karena itu, kalau ini masih dilanjutkan dengan data dicuri seperti itu yang sangat validitasnya sangat tinggi tadi, saya kira sangat wajar kalau kita atau publik atau dunia internasional meragukan integritas kepemiluan kita sebagaimana topik kita malam ini. Meragukan integritas pemilu nanti, begitu. Gimana itu Pak Ahmad Khairul, pengamat politik? Iya, kalau misal dalam konteks ini memang agak complicated Bang, tetapi dalam satu hal bahwa kita juga pada satu sisi ada apresiasi atas ijtihad yang dilakukan oleh KPU dengan menggunakan basis sistem informasi dalam tahapan, hampir semua tahapan kepemiluan dilakukan dengan sistem informasi. Mulai dari Sipol, kemudian Silon, kemudian Sidali, nanti akan ada Situng dan juga Sirekap. Tapi kok masih bocor? Nah, di dalam konteks ini kita juga menunggu sebenarnya bagaimana kemudian respon dari KPU dan juga Bawaslu. Tetapi tampaknya sikap menahan diri per hari ini kemudian sifatnya statusnya masih dugaan. Meskipun tadi kata Mas Pratama dan juga dalam sejumlah investigasi yang dilakukan oleh street media yang lain, itu terkonfirmasi basisnya itu data yang mutakhir. Karena beberapa objek materi yang coba diinvestigasi itu memang sesuai dengan basis data DP4 yang barusan dimutakhirkan kemarin. Nah artinya bahwa sebenarnya let's say ini di-embrace saja sebagai sebuah realitas bahwa ada sebuah kebocoran, tetapi yang terpenting adalah bagaimana langkah mitigasinya. Nah yang menjadi problem sekarang, di satu sisi KPU itu satu entitas. Kenapa sampai sekarang KPU masih diam? Ya, tetapi di dalam KPU sendiri memberikan ruang untuk mohon bantuan pada yang mereka istilahkan dengan gugus tugas cyber, keamanan cyber. Yang di dalamnya itu ada BSSN, ada BIN, ada Cyber Polri. Jadi sekarang mereka lagi menyelidiki. Ada juga Kominfo. Lagi bekerja. Nah sebenarnya stakeholders ini yang sebenarnya harus yang ada di ranah terdepan di dalam konteks memitigasi ini. Nah problemnya ini kan terus berganti, terus terjadi. Dan yang menjadi problem dari situasi ini pertama akan membuka ruang bagi masyarakat, bagi publik untuk mempertanyakan kredibilitas dan juga profesionalitas KPU sebagai penyelenggara negara. Tetapi di saat yang sama dengan apapun yang dilakukan oleh KPU dan lain sebagainya, yang terpenting adalah ketika kemudian muncul kekhawatiran-kekhawatiran yang kemudian berpotensi mendelegitimasi
hasil rekapitulasi, bahkan penghitungan, bahkan putusan akhir dari proses politik yang akan kemudian nanti ditetapkan dari hasil Pilpres maupun pemilu di 2024 mendatang. Jadi itu bisa menimbulkan gugatan baru nanti. Yang kalah itu memakai sebagai alasan untuk gugat keabsahan di MK lagi. Ya, kalau misal kita merujuk ya pada apa yang terjadi di 2014, 2019 yang lalu misalnya, bagaimana kemudian ada salah satu paslon yang memang kemudian menggunakan basis dugaan adanya penyalahgunaan basis data pemilih, kemudian dikonfirmasi oleh kejadian-kejadian yang barangkali seperti ini misalnya, terjadi kebocoran. Sebenarnya kemudian itu berpotensi memicu distrust. Nah, political distrust ini yang kemudian bisa digoreng sedemikian rupa untuk menciptakan delegitimasi bukan hanya pada proses politiknya, tetapi juga pada hasil pemilunya, pada bagaimana kepemimpinan yang akan datang. Nah, ini yang kemudian menjadi situasi yang agak problematik. Belum mulai sudah ada bahan-bahan untuk dasar gugatan di kemudian hari. Ya. Nah, tetapi saya ingin menggarisbawahi satu hal, Bang. Memang di dalam konteks ini kita perlu mengantisipasi bahwa apakah data ini bisa kemudian dijadikan sebagai instrumen politik untuk memenangkan, termasuk melakukan manipulasi suara. Itu yang nanti akan kita tanya di segmen ketiga dengan kita ulas nanti dengan dan yang di KPU di sini. Bagaimana data itu nanti disalahgunakan? Apakah memang benar bisa disalahgunakan sehingga memenangkan satu calon tertentu? Kita ketemu lagi setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. 204 juta data pemilu tetap telah diretas oleh Mr. Jimbo. Dan mengatasi kepusingan ini, Hotman minum kopi dulu deh. White kopi, kopi luwak, kopi terbaik di Indonesia sekarang ini. Kita nggak minum juga. Pak Pratama. Iya, Bang. Kalau dicuri bisa oleh hacker ini, berarti dia bisa merubah, menukar sekarang ini semua data di KPU. Ya, jadi begini Bang, konsep hacker itu ya, apalagi hacker yang sudah jago nih, dia akan berusaha masuk ke dalam suatu sistem dengan diam-diam. Begitu masuk, dia akan bikin backdoor, bikin pintu yang dia bisa nanti keluar masuk sembarangan, terserah dia. Di dalamnya, begitu dia dapat akses admin gitu atau akses root gitu, akses tertinggi dalam jaringan, dia bisa ngapain aja Bang? Bisa nyuri data kayak sekarang, dia bisa merubah data, bisa merusak data, bisa menduplikasi data gitu, dan bisa ngapain aja di situ. Berarti nanti data rekap pemilu bisa dirubah. Kalau dia mau suka-suka aja gitu. Ya, kalau dia mau, makanya yang sebelah kiri gue ini stres dua-duanya. Cuma kan gini Bang, di Undang-Undang Pemilu kan harusnya data yang sah menurut hukum adalah undang-undang perhitungan secara manual. Itu lembar C1 begitu. Tetapi, ini tetapinya nih, kalau sampai ternyata nanti dipublikasikan oleh KPU, kan publikasinya pakai sistem komputer tuh, pakai website tuh, pakai komputer begitu. Di komputer bilang si A yang menang, ternyata di sini kalah gitu. Bedanya 20 juta Bang. Kira-kira yang kalah mau terima nggak? Gimana ini Pak Arief? Pasti nggak mau terima. Kalau data ini nanti disalahgunakan sehingga hasil rekapnya berbeda dengan data manual, itu mungkin nggak terjadi? Sebetulnya saya agak sulit membayangkan itu bisa berkorelasi langsung dengan hasil pemilu ya. Karena data pemilih ini kan berarti mereka akan menggunakan daftar pemilih ini. Jadi bukan menggunakan sistem rekapitulasi untuk mengubah hasil. Tapi data pemilih inilah yang dimanfaatkan agar dia menguntungkan dirinya mau memilih jagoannya. Gitu. Misalnya sekarang kan dia tahu bukan hanya daftar namanya saja. Tapi dia juga tahu dia ada di RT berapa, RW berapa, di TPS mana. Nah itu berbahaya kalau... Bahayanya di mana? Dia akan memetakan orang ini kelompoknya siapa, pendukungnya siapa. Lalu dia akan memutuskan, saya harus masuk ke area yang mana. Misalnya begitu. Dalam rangka untuk memenangkan serangan subuh, serangan pajak dan sebagainya. Tapi bisa saja begitu. Nyuri data itu hanya sebagian kecil dari kemampuan si Jimbo itu masalahnya.
Karena begitu dia bisa masuk ke dalam, saya nih bisa masuk ke dalam nih, saya bisa ngapain aja besok ke saya gitu. Bahkan kalau mau saya rusak aja semua server KPU gitu. Nah, mati cuma total itu. Memang yang saya khawatirkan itu tadi, makanya kan publik sebenarnya perlu tahu, ketika data ini diambil, data aslinya ini rusak nggak? Kalau data ini juga dirusak, itu sudah. Atau dirubah. Dan KPU nggak mungkin tahu sekarang ini, itu pasti jangka lama ya. Kalau kemarin sih bilangnya pencetakan DPT tetap sesuai dengan jadwal gitu, nggak ada gangguan begitu. Kata KPU sih gitu sih ya gitu. Saya mengkhawatirkan nanti saja gitu, ketika perhitungan Pak itu loh. Bestari Barus, jadi siapa yang harus bertanggung jawab? Siapa yang harus dipidana sekarang ini? Seperti disampaikan tadi, Abang nyimpan data saya, kemudian Abang tidak bertanggung jawab, bocor data itu, ya saya kira disinilah aparatur hukum harus masuk. Begini Bang, jangan dulu berpikir, oh ini satu kasus ini, kalau seorang Jimbo itu bisa masuk, artinya potensinya bukan cuman mencuri data ini saja. Oke, yang lain juga. Terlalu banyak pintu itu terbuka berarti. Nah ini terbuka, dibuka, atau dijebol, yang mana ini? Gitu loh. Nah ini yang perlu kemudian kenapa tadi saya sampaikan bahwa Pak Kapolri harus memberikan atensi terhadap hari ini. Demi hasil pemilu yang baik tadi, mengingat KPU itu harus jadi rumah aman bagi hasil pemilu. Bukan jadi rumah keraguan. Apakah ini nanti gitu menjadi pemilu pihak yang kalah akan memakai alasan ini? Ini gua kalah gara-gara dulu udah diretas. Kan saya katakan tadi Bang, berpotensi seperti berpotensi itu. menimbulkan Maka kekacauan. sebelum itu terjadi, saya kira harus ada pembenahan yang betul-betul dilakukan oleh KPU dan sekarang harus rilis. Jangan tunggu-tunggu lagi, jangan keluar negeri lagi dulu. Ini aja laksanakan dulu, perbaiki ini semua. Pak Siombing, tim Dewan Pakarnya Ganjar. Baik. Saya pikir ya saran saya ya kepada Kapolri, karena ini delik umum, saya kira tidak ada salahnya Pak Kapolri, pihak kepolisian mengusut ini secara tuntas. Karena kalau memang ada orang-orang tertentu yang diduga melanggar pidana, saya kira diproses saja. Kan tidak harus melalui proses pengaduan, itu yang pertama. Supaya jangan nanti semakin berkembang lagi, semakin tak terkendali lagi persoalan ini. Yang kedua saya melihat bahwa ini soal data pribadi penduduk Indonesia. Ini pelanggaran HAM. Kalau misalnya ini dibocorkan sedemikian rupa. Sudah bocor, bukan kalau lagi. Oke, sudah bocor bahkan 500.000 gratis. Dikasih gratis. 500.000 penduduk gratis. Data pribadi kita sudah di tangan seseorang, itu kan pelanggaran HAM. Mau tak mau, orang yang bertanggung jawab menyimpan data ini, katakanlah dalam hal ini KPU harus mempunyai tanggung jawab tentang hal ini. Artinya publik bisa menuntut KPU, kok data pribadi saya bisa dibocorkan. Kemudian saya melihat bahwa ini kalau istilah kampung kita di Medan, dari penjelasan kita, ngeri kali gitu kan. Kenapa saya katakan ngeri kali? Karena memang terkonfirmasi bahwa memang pengelolaan data di KPU saya kira mengalami suatu permasalahan. Kenapa saya mengatakan kok bisa bocor sedemikian rupa 204 juta begitu ya. Dan kalau dikatakan tadi soal rekapitulasi, kalau misal jumlahnya berbeda bisa chaos, bisa yang terjadi gitu ya. Kalau nanti di akhir pemilu kita, katakanlah menjelang selesai pemilu, ada chaos yang bertanggung jawab siapa? Ya KPU, karena memang ada bocor seperti ini. Kalau begitu ada sebentar, boleh sedikit saya tambahkan bahwa kalau memang katakanlah ini terjadi chaos gitu ya di masyarakat karena ketidakpuasan, maka KPU harus bertanggung jawab karena ada datanya diretas. Yang terakhir saya mau katakan bahwa siapa yang diuntungkan dari sini, kan begitu tadi. Menurut saya, dari sudut teori politik yang punya kekuatan untuk melakukan penyimpangan, yang punya kuasa dan relasi kuasa. Jadi orang yang ada di situ yang bisa memanfaatkan gitu. Artinya yang bahwa punya kuasa, relasi kuasa. Relasi kuasa. Dan kemudian kalau tidak selamanya orang yang kalah itu menuntut lalu itu salah, tidak. Karena boleh jadi yang menang itu juga memanfaatkan relasi kuasa dan kuasa. Kalau begitu ada pertanyaan saya kepada Pak Ari Budiman. Tanpa mencuri pun, kalau memang ada relasi kuasa dan kuasa, kan boleh dia minta diam-diam tanpa mencuri. Kira-kira begitu. Gini Pak, waktu Bapak sebagai ketua KPU, ya, kalau ada penguasa misalnya yang minta dari Bapak diam-diam, mungkin nggak Bapak nolak? Nolak. Saya lakukan itu. Nolak. Jadi kalau ada sesuatu yang dilakukan di luar prosedur ketentuan yang berlaku, saya nggak bersedia. Betul. Ya, saya tahu itu idealnya begitu. Oh, itu saya lakukan. Tapi secara politik sekarang ini, sekarang. Kalau misalnya ada oknum penguasa
ya yang ingin mengambil data itu tanpa harus melibatkan ahli seperti Bapak ini. Dengan sukarela diambil diam-diam, itu segala kemungkinan bisa terjadi kan? Saya bisa jawab Pak Orman itu. Ya. Boleh saya jawab itu? Ya. Kita ambil aja kasusnya misalnya katakanlah Agus Raharjo, Ya. gitu ya. Ketika itu terjadi, peristiwa itu kan tidak apa-apa. Artinya kalau misalnya, ini contoh saja, kalau Pak Arief memberikan itu, suatu ketika kan bisa teriak lagi. Oh, Pak Arief yang berikan data ke kami. Yang saya tanya, maksud saya, kenapa harus diretas? Itu maksud saya. Oke. Kenapa harus diretas? Ya, minta diam-diam dari belakang juga boleh oleh oknum penguasa. Itu maksud saya. Siapa, Bang? Justru itu. Basis maksud ngeretas ini siapa? Ya, saya nggak tahu. Enggak, tapi basis pertanyaan Bang Hotman itu sebenarnya secara tidak langsung menepis basis argumen dari Bang Emrus. Betul, kalau misal memang kemudian lingkaran kekuasaan memiliki akses untuk mengintervensi itu, maka seharusnya dia bisa melakukan itu secara diam-diam. Secara diam-diam, tidak di permukaan. Tapi itu berisiko. Berisiko. Iya, loh, bukan berisiko, itu kan konteks diam-diam. Ini kan basis pengandaian. Artinya memang besar kemungkinan seperti yang dilakukan investigasi oleh sejumlah pakar bahwa memang ini bukan melibatkan elemen di dalam konteks pemerintahan itu sendiri. Besar kemungkinan mungkin saya coba ini mencermati dari beberapa pengakuan dari kalangan hacker gitu ya. Itu bagian dari pembuktian kapasitas mereka. Seringkali kemudian yang menjadi sasaran tembak mereka adalah lembaga-lembaga pemerintah, termasuk NASA. Tapi ada pertanyaan saya, masa cuma 1,5 miliar? Nah, itu artinya kan receh. Harganya benar. Ini di dompet gue juga ada segitu sekarang. Nah, itu mengkonfirmasi kembali. Ini apakah memang itu sengaja, apakah ini ada dalangnya atau memang bukan hacker yang benaran mencuri atau apa? Karena kok cuma 1,5 miliar murah banget gitu loh. Yang lebih penting lagi nanti sebetulnya Mas Pratama dan teman-temannya itu mungkinkah bisa dilacak, dicek kira-kira yang beli siapa sih gitu loh. Nanti akan ketahuan motifnya. Itu yang saya maksud saya. Sebenarnya kalau Anda mencurigai oknum penguasa, ngapain dia beli? Bukankah diam-diam dia bisa minta dari sesama KPU? Bang Kan Hotman. KPU itu kan masih secara... Nah, kemudian satu lagi Bang, kalau misal kita merujuk pada konteks pasal 65 ayat 2 di Undang-Undang tadi nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Sebenarnya kalau misal kemudian konteksnya KPU misal katakanlah akan disasar, itu kalau misal memang bisa membuktikan KPU membocorkan, problemnya ini kan bagaimana mungkin KPU dengan mempertaruhkan kredibilitas, nama baik di dalam konteks penyelenggaraan demokrasi, kemudian mempertaruhkan itu. Artinya apa? Kalau misal kemudian ada dua kemungkinan, apakah tadi Pak Bestari Barus, apakah dibocorkan, ataukah memang ada kekuatan yang mentarget itu? Kalau dibocorkan, berarti ada oknum di dalam KPU yang kemudian membuka ruang untuk itu. Nah, ini yang kemudian harus diinvestigasi. Proses dari tim gugus keamanan cyber di internal KPU itu harus mengungkap ini. Kalau misal memang ada tikus di situ, buang tikusnya. Tapi kalau misalnya tidak ada tikus di situ, artinya apa? Elemen kekuatan eksternal yang mencoba masuk di dalam sistem itu. Nah, kalau misal memang itu yang kemudian terjadi, ini yang kemudian harus diantisipasi. Anda setuju nggak dengan tadi? Saya kembali pada pertanyaan. Kalau memang dicurigai oknum penguasa, nggak usah dia pakai ahli pencuri. Kan dia bisa minta diam-diam ke KPU. Sangat setuju Bang. Artinya apa? Basis logika itu sebenarnya cukup real. Kok bisa bantah gimana? Sebentar. Saya bisa dan bantah. kemudian begini. Satu hal, ada tumpang tindih aturan yang kemudian perlu kita cermati. Gimana lu bisa bantah? Begini, kalau itu diambil dari retasan, itu lebih aman orang melakukan. Dibanding saya dekati Pak Arief untuk membocorkan, karena suatu ketika dia bisa teriak lagi. Jadi artinya lebih aman yang diretas diambil dimanfaatkan. Karena yang saya ambil yang retasan loh. Jadi maksudnya peretasnya ini peretas yang diridoi gitu. Ya, boleh jadi tanda kutip. Tanda kutip, iya. Jadi ada kolaborasi. Ini suatu investigasi yang harus hati-hati. Pencemaran nama baik. Oke. Yang kita istirahat lagi. Maksudnya state actor. Maksudnya state actor. Iya, maksud dia seolah-olah ini. Dipersembahkan oleh Kita pulang di Hot Room. Di segmen terakhir ini kita akan bertanya kepada semua narsum mengenai
apa resiko dari retas ini untuk pemilu yang akan datang. Tapi sebelum saya ke sana, saya mau tanya dulu kepada Pak Arief Budiman, mantan Ketua KPU. Pernah nggak Bapak waktu menjabat sebagai Ketua KPU diminta oleh oknum penguasa, kasih dong data-datanya diam-diam gitu loh. Pernah nggak? Ini nggak apa-apa lagi, ini kan masa lalu. Bapak ya, tolong jawab jujur. Pernah nggak oknum penguasa pada saat itu minta kepada Bapak, minta datanya semua ini mengenai pemilu? Dia bukan oknum penguasa lah, tapi ada orang yang pernah minta data ini ketika sebelum tiba waktunya untuk diberikan. Oke. Saya bilang, loh, kalau Iya, itu yang superior dari Bapak dari segi jabatan. Enggak, kan posisinya berbeda. KPU ini kan lembaga yang independen. Iya, tapi secara politis lebih superior gitu. Enggak juga lah. Oh, oke, terus? Sama. Ya, saya bilang tidak, karena memang ada tahapannya. Nanti itu akan menjadi bagian data yang memang akan diberikan oleh KPU. Oke, jadi memang pernah juga ada permintaan begitu ya? Ada. Oke. Pertanyaan kedua, apa resiko pencurian data oleh Mr. Jimbo ini untuk pemilu berikutnya? Untuk pemilu nanti? Menurut saya kita perlu pastikan dulu ketika data ini dicuri, siapa yang beli, siapa yang memanfaatkan. Kalau dia dibeli dan dimanfaatkan oleh peserta pemilu, ya tentu akan digunakan. Emang diapain? Bisa diapain data itu kalau sudah dibeli? Misalnya yang beli pasti homing. Bisa diapain sama dia? Ini nggak enak, ini langsung nuduh gitu ya. Ya, misalnya. Misalnya ya. Iya. Karena data ini berisi data lengkap, gitu ya. Kita akan bisa memetakan siapa akan nyoblos. Tapi merubah data pemenang pemilu bisa nggak? Tidak. Merubah? Tidak. Nggak bisa? Tidak. Karena? Ya, ini kan tidak berhubungan dengan hasil pemilu. Ya. Ini proses data yang digunakan sebagai sumber informasi untuk menentukan seseorang nyoblos di mana. Iya, maksud saya mungkin secara tidak langsung. Kalau tiba-tiba dia robah datanya direkap, ya seolah-olah di daerah Kelapa Gading, ya disebutkan yang milih si A hanya 10%, atau dibikin jadi 70%, dan nama-nama itu dimasukkan karena sudah ada datanya semua. Itu mungkin enggak? Di elektroniknya. Ya, semuanya mungkin. Tetapi kalau hal itu yang dilakukan, itu berkaitan dengan sistem informasi teknologi yang lain. Itu Sirekap namanya. Yeah. Kalau ini kan SIDALIH, Sistem Informasi Data Pemilih. Nah, tapi kalau soal angka-angka, Sistem Informasi Rekapitulasi. Ya. Nah, itu bisa dirubah? Ya, bisa saja. Tetapi kan saya percaya KPU pasti juga akan berupaya maksimal ya, bekerja sama dengan pihak-pihak. Gimana Pak Pratama, apa KPU mampu mengatasi kekhawatiran tersebut? Ya, jadi begini, kalau dari datanya sendiri, pemanfaatan datanya itu sebenarnya banyak ya, Bang Hotman ya. Ingat nggak kita tahun 2016 kasus Cambridge Analytica, di mana konsultan ini dia mencuri data dari Facebook, kemudian digunakan untuk private campaigns. Jadi Bang Hotman suka traveling gitu, nanti bilang pesawat akan kita bikin tiket murah gitu, sehingga setiap orang merasa bahwa dia adalah presiden pilihan saya gitu. Itu bisa jadi. Yang kedua, hacker begitu masuk ya, dia bisa melakukan apa saja, Bang. Gitu. Artinya apa? Nggak hanya sistem SIDALIH sebenarnya. Begitu dia masuk, aksesnya admin, dia bisa ngacak-ngacak semuanya. Nah, itu yang sebenarnya agak bahaya. Tadi saya bilang, kalau sampai hasil yang ditampilkan KPU finalnya ternyata berubah lebih dari 20 juta gitu, yang kalah pasti nggak akan terima. Dan itu akan membuat gaduh. Kemudian yang ketiga, ini data ini gitu, ini data yang sangat didambakan oleh banyak orang, Bang. Apalagi jika dikumpulkan, digabungkan dengan data-data kebocoran yang lain, data PLN, data SIM card dan lain-lain begitu, sehingga data ini akan menjadi data orang Indonesia, termasuk nomor handphonenya, alamat email dan lain-lain. Jimbo ini dia berhasil meretas 27 November ya? 27 November dia publishnya, Bang. Artinya dia sebelum itu berhasil meretasnya. Oh begitu. 27 November itu dia menjualnya di situs jual beli data curian. Ya. Gitu. Artinya sebelum itu sudah dicuri begitu. Dan data sebanyak ini pasti take times. Yang jadi masalah adalah kenapa KPU yang katanya sudah punya sistem keamanan, sudah punya sensor, sudah katanya secure, tapi kok nggak bisa mendeteksi ini gitu. Nggak bisa mendeteksi ketika ada pencurian data dalam bentuk yang sangat besar ini kan anomali ya. Biasanya orang akses 1, 2, 10, 100, 1000 gitu, tiba-tiba 100 juta gitu. Kan anomali ini gitu. Nah ini adminnya entah nggak tahu atau sensornya nggak tahu, sistem security-nya memang nggak bisa mendeteksi begitu. Kalau dia meretas data bisa, Anda mengatakan merubahnya pun bisa. Iya dong, Bang. Kalau nanti tiba-tiba mau
hasil rekap pemilu dia robah semuanya? Bisa terjadi. Makanya ini gugus tugas ini nanti apa namanya yang sekarang ini dari BSSN, kemudian Cyber Crime Mabes Polri, kemudian dari BIN, kemudian dari Kominfo, ini harus menemukan dari mana si Jimbo ini masuk, dia masih naruh situ nggak malware-nya. Kalau nggak ketemu bahaya nih. Dari segi keahlian cyber, udah 1 minggu nih KPU masih diam. Apakah memang tidak mampu? Ada 2 kemungkinan, Bang. Sistemnya memang rusaknya agak parah gitu di dalamnya gitu. Atau apa namanya orang-orangnya ini gitu tidak mampu menemukan bagaimana celah keamanannya, atau tidak mampu menemukan di mana kerusakannya, atau tidak mampu menemukan di mana masalahnya. Gitu. Karena biasanya kalau kita punya sistem yang bagus ya, Bang ya, ketika diretas nggak butuh waktu lama, sejam 2 jam kita punya backupnya, langsung kita balikan gitu, semuanya normal lagi. Gitu. Dan ini sudah seminggu berlalu. Lebih dari bahkan seminggu. udah lebih dong, 27 November diumumkan. Udah hampir 9 hari. Diiklankan. Udah lebih. Lebih, Bang. Udah hampir sebulan. Dan ini pasal 46 ya, Undang-Undang PDP gitu. Saya bacakan ini. Kalau terjadi kegagalan pelindungan data pribadi, pengendali data pribadi, ini KPU ini sebagai pengendali data pribadi, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 kali 24 jam pada subjek data pribadi, masyarakat yang datanya bocor, dan lembaga. Bang, ancaman hukumannya 6 tahun penjara atau 6 miliar. 6 tahun penjara. Gimana Pak Khairul? Resikonya apa terhadap pemilu? Kalau soal resiko, saya pikir kita tadi sudah bahas secara detail. Ini di sesi akhir saya ingin menyampaikan begini, yang terpenting dalam konteks ini adalah kita harus bersama-sama mengawal dan juga menjaga kewibawaan dan juga legitimasi dari pemilu ini. Siapapun. Nah, termasuk misalnya Mas Pratama, kalau misal memiliki kekuatan, kemampuan untuk melakukan mitigasi, itu perlu bantu backup KPU. Karena saya yakin di KPU juga sedang berkeringat semuanya. Nah, artinya perlu juga di backup. Artinya juga perlu di backup. Nah, artinya apa? Situasi ini juga betul-betul harus diantisipasi, jangan sampai kemudian menciptakan political distrust dalam skala yang cukup besar. Karena impact-nya sangat luar biasa, Bang. Nah, apalagi beberapa, kalau misal kita cermati sebenarnya ya, apakah ini dari KPU atau mungkin dari tempat yang lain? Betul tadi, kalau misal kita merujuk di keputusan KPU nomor 81 tahun 2022, yang memiliki data ini memang bukan hanya KPU, tetapi juga Bawaslu, termasuk tadi data yang di-share kepada partai-partai politik, meskipun tidak utuh ya, ada beberapa yang kemudian dirahasiakan di situ. Tetapi di dalam konteks ini, yang terpenting adalah kita menjaga kredibilitas itu. Kalau misal kemudian ada potensi, apakah kemudian hasil pemilu bisa berbeda antara hasil rekapitulasi surat suara dengan hasil di elektronik? Benar. Di dalam konteks ini, kalau misal memang dia memiliki kecanggihan luar biasa, bisa jadi. Tetapi harus diingat, kalau misal kemudian peretasan di level ini bisa dilakukan dengan sistematis, terstruktur dan masif, tapi dia juga harus diimbangi dengan basis kekuatan operasi di lapangan. Karena juga laporan dari berita acara di lapangan juga harus diimbangi di situ. Kalau misal kemudian ini dianggap kecurangan, terjadi secara masif, artinya apa? Besar kemungkinan kalau misal tadi disampaikan Mas Pratama, gapnya misalnya katakanlah 20 juta. Berarti terjadi penyalahgunaan kekuasaan, terjadi pelanggaran di sekian banyak KPUD. Artinya dan itu tidak mungkin. Resiko potensi chaos bisa terjadi di kemudian hari. Potensi chaos bisa terjadi, tetapi wake up call saya dari sekarang dalam konteks ini, mari jaga legitimasi dan wibawa pemilu bersama-sama. Pak Sihombing, bagaimana nih? Apa yang harus dilakukan sekarang? Takutnya nanti pada tim Anda kalah, pakai ini sebagai alasan. Kami yakin menang. Jadi justru yang kita melihat dengan peretasan ini, apa yang mungkin bisa digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Artinya apa? Bisa digunakan untuk pemenangan. Dengan data tersebut, para kandidat tertentu atau tim tertentu mendekati secara personal. Kan sudah ada data mereka. Tapi kalau memang tujuannya adalah untuk para peserta pemilu, ngapain dia harus diiklankan terang-terangan begini? Kan dia tinggal hubungi Pak Sihombing, Pak Barus, atau juga timnya Prabowo. Tunggu dulu. Kan belum punya data. Dengan data yang diretas ini bisa dimanfaatkan. Katakanlah tadi Pratama sangat jelas sekali. Dia jelas kalau kita bisa menangkap maknanya. Bisa nggak diambil suatu keputusan oleh yang punya kuasa? Kuasa itu tidak harus state ya. Bisa punya kuasa yang lain gitu supaya salah paham. Nah, bisa nggak dimanfaatkan itu untuk mengambil suatu katakanlah program dan lain-lain sehingga masyarakat tergiring. Oh, ini yang kupilih. Jadi dimanfaatkan. Baru yang kedua adalah saya berpendapat bahwa
saya tetap berpendapat bahwa ketika data yang diretas itu lebih aman digunakan oleh siapapun dibanding mendekati seseorang yang punya otoritas tentang data ini. Kenapa? Kalau data itu yang punya otoritas, katakanlah contoh misalnya Pak Arief, saya minta dari beliau, gitu ya. Suatu ketika dia bisa teriak, Emrus minta loh. Itulah yang terjadi Pak Agus Raharjo teriak kemudian, ini tidak baik. Oleh karena itu saya selalu berpendapat bahwa justru yang lebih aman dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengganggu integritas kepemiluan kita adalah dengan memanfaatkan retasan tersebut. Terima kasih Pak Sihoming. Sekarang Pak Bestari Barus. Selain tadi melibatkan agar segera Kapolri bertindak, apa yang harus dilakukan? Ya, saya kira begini Bang, pemilu ini harus sukses. Ya. Dan pemilu ini juga harus legitimate. Ya. Maka sebesar-besar upaya dari seluruh pihak kita harapkan itu menjadi sumbangsi untuk sukses pemilu. Dan tentunya bila mana terlihat ada potensi-potensi seperti yang kita bicarakan ini, saya kira sudah saatnya lebih serius menangani hal-hal terkait katakanlah yang bisa membuat galau bisa kasih pemilu. Lebih serius, contoh konkretnya harus ngapain? Ya tadi saya katakan bahwa KPU harus betul-betul bisa menjadi institusi terpercaya, ya. Jangan lagi kemudian ada hal-hal yang kemudian mengundang persepsi ganda di tengah-tengah publik, maka kemudian rakyat menjadi tenang dan happy dalam melaksanakan pemilu ini. Ya. Menyalurkan haknya dan kemudian menghasilkan pemimpin yang terbaik. Tutuplah pintu-pintu kebocoran itu, berilah kenyamanan bagi seluruh masyarakat dalam dia menuju kepada 14 Februari. Ya kalau memang masyarakatnya diberikan kenyamanan seperti itu, ya mudah-mudahan Bang, paslon kami Anies Muhaimin bisa juara. Saya kira itu Bang. Jadi apa sudah waktunya Pak Pratama ini, Bapak termasuk ahli hacker nggak? Ahli hacker. Atau anti hacker? Ahli keamanan cyber lah Bang. Kenapa? Yang ngerti lah masalah seperti ini, ngerti lah. Dulunya Bang. Keahlian Bapak lebih hebat dari Kominfo, dari anti... Enggak lah Coba. Bang. Enggak Bang. Biasa-biasa aja Bang. Biasa-biasa aja. Tapi saya dulu 20 tahun di Lembaga Sandi Negara Bang. Apa? 20 tahun di Lembaga Sandi Negara. Dulu waktu zamannya beliau. Kami Dulu ketika saya pernah menjadi ketua tim IT KPU Bang. Dari Lembaga Sandi Negara. Oke, jadi ini masukan bagi KPU. Sudah ada ahlinya di sini. Kalau perlu pengacara ada ahlinya di sini. Oke, kita akhiri diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9.30 malam. Dan bagaimana akhir dari drama ini kita masih akan menunggu, karena 204 juta data pemilu tetap telah bocor dan telah dijual, sehingga nggak ada yang bisa kita simpulkan dalam diskusi ini sekarang. Sampai ketemu lagi di Hot Room. Yo Pak, silakan Pak.